Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, seperti biasa di malam Senin kita mengkaji Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Pasan ya? Hah? Enggak ada, sini aja ya. Ya. Tes. Udah jelas? Ya, ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuki, nggak jelas. Tes 1, 2, 3. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab siapa yang menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Bab siapa yang menaati ulama, orang berilmu, dan umara, orang yang punya kedudukan jabatan. Siapa yang menaati para ulama dan para pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini Allah halalkan, tapi kata pemimpinnya haram diikuti, berarti sudah menjadikan pemimpin sebagai Tuhan selain Allah. Atau ini Allah katakan, Rasul sudah menyatakan ini haram, tapi kata ulama halal, lalu diikuti ulamanya, berarti ulama ini sudah dijadikan Tuhan selain Allah, karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Nah, dalil-dalilnya ayyuhal ikhwah sudah kita bahas. Perkataan Ibnu Abbas tentang apa? Ibnu Abbas khawatir jatuh batu dari langit menimpa orang-orang yang berkata, Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Disampaikan hadis Nabi, malah membantah dengan tapi Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Artinya dia mereka mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar di atas perkataan Nabi. Ini bisa menyebabkan apa? Turunnya siksa, turunnya batu dari langit. Padahal yang didahulukan perkataan Abu Bakar, Umar, orang-orang terbaik kan? Nah, maka bagaimana pula kalau yang didahulukannya cuma leluhur kita yang gak jelas ibadahnya bagaimana, akidahnya bagaimana, tapi kalau menurut leluhur saya begini, padahal hadis Nabi sudah jelas di depan mata. Lebih didahulukan perkataan leluhur nenek moyang dibandingkan, nah ini Bapak, ini hati-hati. Atau mendahulukan adat dibandingkan syariat. Ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan turunnya siksa. Nah, lalu berikutnya yang terakhir, kita sampai perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah yadhhabuna ila ra'i Sufyan, wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Imam Ahmad berkata, aku merasa heran kepada orang-orang yang tahu sanad hadis, tahu kesahihan hadis, bisa meliti hadis, maksudnya gitu. Aku heran kepada orang-orang yang tahu sanad hadis dan kesahihan hadis, tapi mereka mengambil pendapat Sufyan. Dan Sufyan sini Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in yang mulia, salah satu imam madhab. Jadi kata Imam Ahmad, saya heran ada orang yang bisa meliti hadis tapi bukan yang ngambil hadis, malah ngambil pendapat
Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah sudah berfirman, kata Imam Ahmad, hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Nabi merasa khawatir. Orang yang menyalahi perintah Nabi harus khawatir, harus takut tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang pedih. Orang yang menyalahi perintah Nabi, Nabi udah berkata begini, oh enggak, yang ini yang benar. Hati-hati nih. Nabi sudah melarang begini tapi tetap dikerjakan, Pak, karena menurut si ini boleh. Nah, yang seperti ini kata Allah katakan, hati-hati. Orang seperti ini akan tertimpa fitnah dan atau tertimpa siksa yang pedih. Tertimpa fitnah, mendapatkan fitnah atau mendapatkan siksa yang pedih. Maksud fitnah ini apa? Nah, kata Imam Ahmad, atadri mal fitnah, tahukah engkau apa itu fitnah? Al fitnatu syirk, asyirk. Yang disebut fitnah di sini adalah syirik. Artinya kalau ada orang yang jelas-jelas menentang perintah Nabi, melanggar larangan Nabi, dikhawatirkan akan terjatuh dalam syirik. Atau kalau nggak jatuh ke syirik, langsung kena siksa. Ya, hati-hati. Kata Imam Ahmad, tahukah engkau apa itu fitnah? Al fitnatu syirk. Yang disebut dengan fitnah adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un nazaik fayahlik. Bisa jadi ia menolak sebagian ucapan Nabi, sebagian, bukan semuanya. Bisa jadi dia menolak sebagian ucapan Nabi, akhirnya muncullah di dalam dirinya kepenyimpangan. Dia menolak sebagian Nabi, akhirnya muncullah pada dirinya penyimpangan, kesesatan, sehingga akhirnya dia pun binasa. Nah, ini hati-hati Bapak-bapak, jangan sampai kita menolak hadis Nabi setelah tahu bahwa itu benar-benar diucapkan Nabi. Hati-hati, nanti dia terkena fitnah. Fitnah ini syirik dan bisa jadi kesesatan. Jadi orang kalau udah tahu ini hadis Nabi tapi dia karena kepentingan duniawi, kursi, jabatan, harta dan semacamnya, wanita, hati-hati, nanti akan Allah palingkan hati dia. Dulu bisa jadi seorang tahu ini kebenaran, saya tahu nih, tapi karena dia menginginkan jabatan duniawi kah, harta, tahta, wanita, dia palingkan hadis tersebut, dia ambil yang lain. Hati-hati yang kayak gini, nanti akan Allah sesatkan hatinya. Maka Bapak-bapak jangan heran ada orang yang kemarin-kemarin, oh kami ini berpegang dengan hadis ini, mau mengikuti sunnah begini, sekarang kok berubah. Itu karena dunia, dia berpaling dari hadis Nabi, maka Allah berikan kesesatan dalam hatinya. Maka jangan sampai kita sengaja melanggar tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita pernah suatu saat terjatuh dalam kesalahan, ya kita akui dulu, ini saya salah, dan berusaha untuk apa? Nah, jangan sampai kita sengaja, oh ini salah, nggak apa-apa lah, ya terjang aja. Karena saya lagi ngejar harta, tahta, wanita. Ini yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam kesalahan. Harta, tahta, wanita, ini satu paket Bapak ya. Kalau orang doyan harta, biasanya ngejar tahta. Kalau udah ngejar tahta, ujung-ujungnya wanita. Satu paket Bapak ya. Maka hati-hatilah. Itu fitnah dunia. Nah, itu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mengingatkan, kalau ada orang yang sudah tahu Nabi bersabda begini tapi ngambil pendapat yang lain, hati-hati. Dia akan terkena fitnah kata Allah, atau dapat siksa yang pedih. Fitnah itu syirik atau berbagai penyimpangan. Tadinya lurus gara-gara dapat hadis Nabi tapi dia ngambil yang lain, akhirnya apa? Jadi sesat atau terkena siksa. Seandainya terkena siksa langsung, ini masih ringan Bapak ya. Tapi yang repotnya kalau disesatkan hati kita, oh ini bahaya Bapak. Makanya Nabi pernah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami ini pada agama kami. Artinya apa? Kalau hartaku hilang, badanku kena penyakit, terus ragaku rusak, nggak apa-apa, daripada hatiku yang rusak, agamaku yang rusak, imanku yang hilang. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini bahaya Bapak ya.
Jadi orang kalau sudah berpaling dari hadis Nabi, hati-hati, itu bisa menyesatkan dia sedikit demi sedikit sampai yang parah ya. Jelas Bapak ya? Itu tentang firman Allah Ta'ala tadi yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Nah, sekarang kita masuk dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syekh. Di sini Syekh menyebutkan an Adi bin Hatim annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah ittakhadhu ahbarahum maruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam al ayah faqultu inna lasna na'buduhum qal alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna faqultu bala qal fatilka ibadatuhum rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanah. Dari Adi bin Hatim, ini sahabat Nabi yang dulunya beragama Nasara ya. Dari Adi bin Hatim, dia suatu hari mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan suatu ayat. Ayat ini ada dalam surat At-Taubah ayat 31. Bunyinya mereka, saya langsung terjemahnya saja Bapak ya, tadi sudah dibacakan ayatnya. Mereka menjadikan pemuka agama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka juga sudah menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Jadi saya ulangi lagi, mereka sudah menjadikan pemuka agama mereka, ulama-ulamanya, dan juga ahli ibadahnya. Karena bisa jadi ada orang yang berilmu tapi ibadahnya kurang, dan ada orang yang ibadahnya rajin tapi ilmunya kurang. Jadi Allah sebutkan dua jenis manusia yang banyak terjadi di tengah manusia. Bisa jadi orang berilmu ibadahnya kurang, atau bisa jadi ibadah seorang giat tapi ilmunya kurang ya. Jadi ada ahli ilmu dan ada ahli ibadah ya. Jadi mereka, ini Nabi membacakan ayat ini, mereka menjadikan orang-orang berilmu dan ahli ibadah di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka juga menjadikan Al-Masih, siapa Al-Masih di sini maksudnya? Isa, putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Jadi mereka sudah menuhankan tiga jenis ya. Pertama, mereka menuhankan ahli ilmu ya, orang berilmu. Yang kedua ahli ibadah. Yang ketiga Nabi Isa. Ini semua dijadikan Tuhan selain Allah. Mereka sudah menjadikan tiga ini sebagai Tuhan selain Allah, sebagai sembahan selain Allah. Pertanyaannya, siapa yang disebut mereka di sini? Hah? Ya, di sini maksudnya ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara ya. Mereka orang-orang Nasara, terutama Nasara yang di sini disebutkan ya, mereka menjadikan orang berilmu di antara mereka, ulamanya dan ahli ibadahnya, dan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Sudah menjadikan Tuhan selain Allah. Nah, ini ketika disebutkan orang-orang Nasara menjadikan orang berilmu, ahli ibadah, Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Ayat ini membuat Adi bin Hatim merasa janggal, karena dia kan sebelumnya beragama Nasrani kan. Ketika disebutkan mereka menjadikan ahli ilmu dan ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah, Adi bin Hatim merasa heran. Dia pun berkata, fakultu, setelah mendengar hadis ayat ini, dia pun berkata di hadapan Nabi, inna lasna na'buduhum, kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Mereka di sini siapa? Ahli ilmu dan ahli ibadah. Istilahnya Pak itu dan Pak itu ya. Nggak perlu sebutkan, saya udah paham ya. Jadi pemuka agama mereka, tokoh agama mereka, dan tokoh ahli ibadah mereka itu. Jadi kata Adi bin Hatim, kami nggak pernah beribadah kepada tokoh agama kami. Kami tidak pernah beribadah kepada ahli ibadah kami. Kok bisa dalam ayat tersebut disebutkan orang-orang Nasara menjadikan ahli ibadah dan ahli ilmu sebagai apa? Tuhan selain Allah. Artinya sudah beribadah kepada mereka. Nggak mungkin, kata Ibn Hatim.
Kami nggak pernah beribadah kepada mereka. Protes istilahnya Adi bin Hatim. Qal, maka Nabi pun bersabda di sini, alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna faqultu bala qal fatilka ibadatuhum. Jadi setelah Adi bin Hatim, kami nggak pernah beribadah kepada para pemuka agama kami, kami nggak pernah beribadah kepada para ahli ibadah kami. Maka Nabi pun berkata, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Dan bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Artinya gini, Allah sudah menghalalkan ini, tiba-tiba mereka, pemuka agama mereka menyatakan itu haram. Ternyata pengikutnya ikut, oh iya itu haram, padahal Allah katakan halal. Begitu juga ketika Allah sudah mengharamkan sesuatu, para pemuka agama mereka menyatakan itu halal, padahal Allah sudah haramkan. Maka apa sikap pengikut ini? Oh iya itu halal. Berarti kan sudah ngikut mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, bukankah kalian sudah begitu? Ini Nabi bertanya kepada siapa? Adi bin Hatim, bukankah kamu dulu waktu masih jadi seorang Nasoro, kamu kayak gitu kan? Bapak ini, pemimpin agama kamu menyatakan itu haram, padahal Allah katakan halal, lalu kamu ikut mengharamkannya? Lalu ketika Allah menyatakan itu haram, lalu kepala agama kalian menyatakan itu haram, kalian ikut mengharamkannya? Akhirnya Adi bin Hatim berkata, bala, tentu. Maka disitulah Nabi berkata, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Nah itu Bapak ya, hadis ini riwayat Ahmad, Tirmidzi dan beliau hasankan. Artinya Bapak, Adi bin Hatim mengira yang disebut menjadikan Tuhan selain Allah, beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada kepala tokoh agama mereka, ahli ibadah mereka, yang terbayangkan oleh Adi bin Hatim artinya ibadah di sini maksudnya ruku, sujud atau doa kepada mereka. Ini anggapan dia. Namun Nabi meluruskan, enggak, ibadah kalian kepada pemuka agama kalian bukan dengan cara itu, tapi dengan cara apa? Mengikuti mereka dalam kesalahan. Allah katakan ini halal, tapi pemuka agama kalian menyatakan itu haram, lalu kalian ikuti. Nah ini berarti perbuatan kalian ini sudah dianggap menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kalian sudah dianggap beribadah pada mereka. Jelas Bapak ya? Nah ini, ya, jadi inilah ibadah yang diingkari dalam ayat tadi. Karena orang-orang Nasoro, mereka itu ibadah kepada pemuka agama mereka, ahli ibadah mereka, tidak dengan berdoa kepada mereka, enggak. Kalau kepada Nabi Isa mungkin. Makanya Bapak sering lihat mereka ketika berdoa, ya Tuhan apa sebutkan kan? Kan ada Tuhan Bapak, ini sebutkan, memang betul. Kita akui, kalau kepada Nabi Isa mereka doa kepada Nabi Isa kan? Kadang manggil Nabi Isa, kadang sebutkan Tuhan Bapak, ya kan? Tapi kalau kepada pemuka agama mereka, ahli ibadah mereka nggak pernah berdoa itu. Jelas Bapak ya? Tapi mereka dianggap menuhankan ahli ibadah mereka bukan dengan cara doa kepada mereka, tapi dengan cara apa? Mengikuti mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Inilah ibadah mereka kepada apa? Pemuka agama mereka, ahli ibadah mereka. Nah, ini kan tentang umat terdahulu, ya tidak? Sebenarnya kabar tentang ini juga merupakan peringatan terhadap umat ini. Jadi Allah ketika mengabarkan ini bukan berarti sekedar kabar begitu saja Bapak. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran mengabarkan umat terdahulu, ya tidak? Tujuannya apa? Sekedar cerita. Tujuannya apa kira-kira? Supaya kita ngambil pelajaran. Kalau misalkan umat terdahulu yang Allah sebutkan mereka punya kebaikan begini-begini, berarti tujuan Allah menyebutkan itu supaya apa? Kita meniru kan?
Tapi kalau Allah menyebutkan kisah umat terdahulu, mereka buruk, melakukan kesalahan begini, melakukan sihir, syirik ini, tujuannya apa? Kalau menyebutkan itu, supaya kita menjauhi itu, tidak meniru mereka. Nah, di sini Allah sebutkan bahwasanya orang-orang Nasara ahli kitab sudah menuhankan para pemuka agama mereka. Berarti tujuan Allah menyebutkan ini supaya kita tidak meniru mereka. Namun sayangnya ada di antara umat ini yang meniru mereka. Buktinya apa? Tahu bahwasanya pemuka agama mereka, sebagian kaum muslimin, enggak semuanya ya, sebagian. Jadi tahu bahwa pemimpin mereka ini salah, tapi diikuti dengan mengemukakan berbagai alasan. Oh, guru saya itu lebih ahli daripada kamu, kamu nggak ngerti apa-apa, kamu cuma tahu yang lahir saja, kamu tidak tahu yang batin. Jadi semua perbuatan gurunya dianggap boleh, walaupun secara jelas kasat mata udah nampak itu salah. Ya, contohnya Bapak mungkin pernah dengar ada kisah di antara sebagian kaum sufi. Jadi kan di antara prinsip kaum sufi kan, seorang murid sama guru itu tidak boleh bantah, harus dengar 100%, nggak boleh bertanya kenapa. Di antara kaidah mereka, prinsip beragama mereka, man qala li syaikhihi lima la yuflih, siapa yang berkata kepada syekhnya, gurunya, kenapa, ini tidak akan beruntung. Jadi pokoknya manut 100%. Apapun yang disampaikan guru, walaupun nggak nyambung ke akal sehat, bertentangan Al-Quran Sunnah, terima. Ini prinsip mereka begitu Bapak ya. Bahkan ada di antara ungkapan mereka, kun baina yaday syekh kal mayyit baina yadil mughassil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayit di hadapan orang yang mandikan. Jadi kata orang sufi, kamu di hadapan guru itu seperti mayat di hadapan orang yang mandikannya. Mayat di hadapan orang mandikannya. Mayat kalau dicuci begini, dibeginikan, bisa protes. Dibalikan badannya, bisa protes? Nggak bisa kan? Maka begitu pula murid di hadapan guru katanya. Nggak boleh protes. Gurunya ngomong apapun, seaneh apapun, terima. Nah, ini prinsip kaum sufi, bukan prinsip kaum muslimin. Ya. Makanya banyak cerita-cerita yang nggak masuk akal sehat, bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, diterima saja oleh kaum sufi. Karena bagi mereka ucapan guru mereka ini seakan-akan wahyu, nggak mungkin salah. Jadi disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam sebuah kitab. Jadi ada seorang sufi zaman modern bercerita bahwasanya dulu ada seorang guru sufi, Syekh sufi, berkata kepada muridnya. Jadi kan si murid kan ya namanya sufi kan harus manut, patuh kepada gurunya 100%. Apapun yang dikatakan guru pasti benar. Akhirnya si guru ini berkata kepada muridnya, saya berikan perintah pada kamu. Ya, apa guru? Kamu harus bunuh ayah kamu. Bunuh. Nah, apa reaksi si murid ini? Bukannya berpikir, kenapa bunuh? Bukankah membunuh itu hukumnya haram? Kan gitu kan? Kalau kita gitu kan berkritis, bukankah membunuh itu? Enggak. Si murid ini, oh iya ya, langsung dia pulang. Ini cerita dari orang sufi ya, dia menceritakan kaum sufi terdahulu. Akhirnya si murid ini dengar perintah dari gurunya, langsung manut. Dia pulang ke ke rumahnya. Kebetulan di situ ada ayah ibunya, sedang tidur, langsung si ayahnya ditikam. Selesai, balik lagi dengan muka cerah, ceria, gembira. Dia langsung menemui gurunya. Lalu gurunya gimana? Gimana? Sudah selesai? Oh ya sudah guru, saya sudah selesai katanya. Maka si guru pun berkata kepada si murid ini, orang sufi ini, berkata kepada si murid, ketahuilah yang kamu bunuh itu bukan ayahmu sebenarnya, tapi selingkuhan ibumu. Padahal jelas-jelas yang dibunuh itu ayahnya. Lihat tuh. Artinya mereka begitu. Sesuatu yang nggak masuk akal sehat pun harus dipatuhi. Jadi mereka sampai begitu apa ya? Dan akhirnya apa? Alasannya apa? Setelah itu kan dia bunuh ayahnya karena dianggap selingkuh. Setelah itu, itulah kata si guru, itu kenapa demikian? Karena
ibumu ini udah selingkuh, makanya orang itu berhak di. Nah, kira-kira cerita ini sesuai tidak dengan ajaran Islam? Sesuai tidak kira? Dari sisi mana tidak sesuainya? Ini sesuai dengan judul bab nih. Kan judul babnya siapa yang menaati ulama dan pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini ada hubungannya kan dengan judul bab ini? Dari mana kesalahan ini, Aldi? Dari sisi mana kisah tadi? Membunuh. Alasannya kata si guru, yang dibunuh bukan bapak kamu, tapi selingkuhannya sebenarnya. Gimana tuh? Hak pemerintah. Oh itu urutan pertama gitu ya. Nggak berarti artinya orang itu layak dibunuh memang, betul? Hah? Anggap gini, kata Aldi kan yang berhak menjatuhkan hukuman apa dalam masalah ini, hukum hudud ya, itu pemerintah. Oh berarti Aldi berpendapat laki-laki yang dibunuh si anak itu memang layak dibunuh gitu? Hah? Kalau dia berzina, nah itu kan. Nah ini Bapak ya. Tentu saja ini batil kisah ini Bapak ya. Pertama, kita nggak bahas itu dulu. Artinya gini, untuk membuktikan seorang berselingkuh, ini butuh dalil nggak? Butuh bukti nggak? Butuh bukti Bapak. 4 orang yang jelas menyaksikan timba masuk sumur. Jadi nggak cukup cuman keduanya sudah masuk ke ruangan, keduanya sudah tidak pakai pakaian, nggak cukup seperti itu. Harus jelas menyaksikan keduanya sudah posisinya sudah timba masuk sumur. Nah itu. Tapi kalau baru sekedar melihat berdua nggak boleh. Nah itu pertama ya. Terus kedua, anggap seperti Aldi, orang itu benar-benar selingkuhannya. Mungkin fisiknya bapaknya berubah jadi selingkuhannya. Walaupun ini mustahil kan? Masa orang tadinya wujud bapaknya berubah jadi selingkuhannya? Nggak mungkin lah. Yang pertama itu ya. Yang kedua itu. Yang ketiga, anggap itu salah. Anggap itu selingkuhannya. Anggap nih ya. Anggap itu selingkuhannya. Kita anggap bener aja walaupun sebenarnya salah itu. Anggap itu selingkuhannya. Pertanyaannya apa? Apakah boleh dibunuh? Iya, pertanyaannya kalau memang selingkuhan itu jelas berzina, anggap dia berzina. Hukumannya apakah dengan dengan apa? Dirajam, ya kan? Ya kan? Hukuman dalam Islam kan bagi orang yang sudah nikah lalu berzina bukan tapi dirajam, dimasukkan dalam lubang lalu jelas Bapak ya. Ke sisi batilnya ketiga tuh. Lalu yang keempat, yang berzina di sini anggap orang itu laki-laki itu berzina. Dia berzina dengan siapa? Ibunya kan, lah ibunya kok nggak Nah itu kan aneh kan? Makanya Bapak, ini kisah ini batil dan konsekuensinya pun batil. Nah tapi bagi kaum sufi cerita ini harus diterima walaupun bertentangan dengan akal sehat kita, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah. Nah kalau mereka menerima mentah-mentah ucapan guru mereka tentang kisah tersebut, berarti mereka sudah menjadikan guru mereka dan selalu hati-hati. Maka sikap kita kepada siapapun yang mengajarkan ilmu kepada kita, kita tidak menjadikan dia seperti Rasul yang semua ucapannya benar. Enggak, kita harus kritis Bapak, selalu kritis. Makanya ketika seorang murid bertanya kepada guru, wahai guru, wahai ustadz, tadi ustadz ngomong gini, apa dalilnya? Boleh nggak seperti itu? Boleh, justru itulah yang dianjurkan. Jadi kritis, nggak semua ucapan ustadz diterima. Kalau memang ucapan ustadz ini ada dalilnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah, terima. Kalau tidak sesuai, tolak. Selesai Bapak. Jadi kita ini bukan agama istilahnya ikut-ikutan. Islam itu agama ilmu, agama yang sifatnya ilmiah, selalu menekankan untuk berpikir, bukan seperti seperti sapi yang ditarik sini, mau ke sini, tarik sini. Nah, kita harus berpikir. Apapun yang disampaikan guru kita, siapapun itu, setinggi apapun ilmunya, kita pikirkan ini ada sandarannya tidak. Kalau beliau menyampaikan suatu perkataan dan disebutkan dalilnya, terima. Tapi kalau tidak disebutkan dalilnya, bahkan bertentangan dengan Al-Quran atau As-Sunnah, sikap kita bagaimana? Tolak. Jelas apa ya?
Jadi kita berbeda dengan kaum sufi yang menelan mentah-mentah semua ucapan guru mereka walaupun bertentangan dengan as-sunnah, Al-Quran, as-sunnah, dan akal yang sehat ya. Jadi ini sesuai dengan judul bab ini kan ya. Jadi kita jangan sekali-kali menjadikan siapapun sebagai Tuhan selain Allah. Dengan cara apa? Nggak mesti dengan sujud di hadapannya, nggak mesti dengan ruku di hadapannya, nggak mesti dengan doa kepadanya, tapi menjadikan Tuhan selain Allah diantaranya dengan apa? Mengikuti kesalahannya padahal tahu itu salah. Ini hati-hati Bapak ya. Nah, itu dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti selesai 3 dalil yang disebutkan oleh Syekh tentang tercelaknya orang yang menjadikan ulama dan umara sebagai Tuhan selain Allah, yaitu dengan mengikuti mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, berarti kita masuk masail. Sekarang fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, masalah yang pertama kata Syekh, tafsir ayatin nur. Tafsir ayat dalam surat An-Nur, yaitu surat An-Nur ayat ke-63 yang tadi sudah kita baca. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Nabi merasa khawatir. Hendaknya mereka merasa khawatir tertimpa apa tadi? Fitnah atau yang pedih ya, siksa yang pedih. Dan sudah kita bahas tafsirnya. Yang dimaksud fitnah ini apa? Syirik kata Imam Ahmad. Walaupun ulama lain ada yang memberikan penafsiran lain. Tapi yang disebutkan oleh Syekh sini, Imam Ahmad menafsirkan fitnah di sini adalah syirik. Jadi kalau ada orang yang tahu ini perintah Nabi, tahu ini larangan Nabi, tapi langsung diacuhkan, diabaikan, hati-hati, akan muncul syirik pada dirimu. Gitu. Itu permasalahan pertama. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua, tafsiru ayati Bara'ah. Tafsir ayat dalam surat Bara'ah. Apa surat Bara'ah? At-Taubah ya. Kenapa disebut Bara'ah? Ada yang tahu? Awalnya itu Bara'ah atau minallahi wa rasul. Lepas diri, Bara'ah artinya berlepas diri. Ya, tafsir ayat dalam surat Bara'ah yaitu dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum maruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang berilmu dan ahli ibadah di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan sudah kita bahas maksud menjadikan Tuhan selain Allah bukan dengan cara apa? Doa, tapi maksudnya apa? Menaati mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu permasalahan kedua. Ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga yang disebutkan Syekh, at-tanbihu ala ma'nal ibadati allati ankaraha Adi. Mengingatkan tentang makna ibadah yang diingkari oleh Adi. Maksudnya ibadah tadi dalam masalah menaati apa? Pemuka agama dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini diingatkan Bapak ya, ini masalah penting Bapak ya. Jangan sampai kita seperti itu. Atau seperti kalau di zaman modern, ya mungkin ada hubungannya dengan bab setelahnya. Kita menaati undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan, hati-hati juga itu. Kita menyerahkan nih, kamu bikin undang-undang yang begini, padahal udah tahu dia akan membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Hati-hati, berarti kita sudah menjadikan dia Tuhan selain Allah, karena yang berhak menentukan ini hukum, ini begini-begini hanya Allah, bukan manusia. Hati-hati Bapak ya. Lalu berikutnya, ar-rabi'atu, permasalahan keempat yang disebutkan Syekh di sini, tamthilu bani Abbasin bi Abi Bakar wa Umar wa tamthilu Ahmada bi Sufyan. Dalam bab tadi disebutkan Ibnu Abbas memberikan contoh dengan dua sosok, yaitu Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Imam Ahmad memberikan contoh dengan sosok namanya siapa? Sufyan Ats-Tsauri.
Artinya ini sudah kita bahas pada pada pertemuan sebelumnya. Ibnu Abbas menyebutkan kalau ada kata Ibnu Abbas, aku khawatir turun batu menimpa kalian. Aku katakan Rasulullah begini, tapi kalian berkata apa? Abu Bakar dan Umar dan berkata begitu. Nih Ibnu Abbas ini memberikan contoh Abu Bakar dan Umar. Ini bukan pembatasan. Artinya kalau Abu Bakar dan Umar saja kita pakai pendapat Abu Bakar dan Umar untuk menabrak hadis Nabi, bisa turun siksa, apalagi kalau selain Abu Bakar dan Umar. Begitu juga Imam Ahmad memberikan contoh dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ada orang yang mendahulukan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dibandingkan hadis Nabi, dikhawatirkan terkena apa tadi? Fitnah atau siksa yang pedih. Padahal Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ulama, sepakat ulama yang diakui keilmuannya, kesolehannya, ketakwaannya, kewaroannya. Tapi walaupun begitu, kalau ada orang ngambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri lalu menyingkirkan hadis Nabi, apa balasannya? Nah, itu siksa atau fitnah syirik. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Maka bagaimana pula kalau yang diambil, oh tapi ini buya saya, ustadz saya, kiai saya, nggak jelas belajarnya di mana. Nah, ini lebih didahulukan dibandingkan hadis Nabi. Nah, ini juga kata Syekh Utsaimin bantahan terhadap orang-orang yang fanatik mazhab. Sekali lagi, sudah jelas hadis Nabi di depan mata, hadisnya sahih, tapi dia mengambil pendapat mazhab. Hati-hati orang seperti ini. Jadi seakan-akan mazhab lebih utama daripada hadis Nabi. Hati-hati. Orang seperti ini terancam fitnah atau siksa yang pedih ya. Itu yang keempat. Al-khamisatu yang disebutkan oleh Syekh, permasalahan kelima, taghayyurul ahwali ila hadhil ghayah hatta sara 'indal aktsar ibadatul ruhban hiya afdal a'mal wa tusammal wilayah wa ibadatul ahbar hiya al-ilmu wal fiqh thumma taghayyaratil ahwal ila an 'ubida man min dunillah man laysa minas salihin wa 'ubida bil ma'na tsani man huwa minal jahilin. Perubahan keadaan, terjadinya perubahan keadaan sampai batasan sekarang ini. Jadi Syekh cerita, artinya gini, zaman sekarang keadaan udah berubah. Seperti apa? Menurut kebanyakan orang, beribadah kepada ahli ibadah, itu adalah sebaik-baik amalan. Dan mereka namakan ini adalah kewalian. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, lalu dia beribadah kepada dia, oh ini sekarang, zaman sekarang dianggap wali ini. Nggak jelas wali apa, dan wali setan. Jadi walinya ini yang diibadah ini kadang nggak sholat, kadang buka aurat. Nah, ini seperti ini dianggap sebagai wali, diibadahi. Dan menurut sebagian orang ini sebaik-baik amalan. Itu beribadah kepada ahli ibadah ya. Karena sebagian ada bapak mungkin dulunya ahli ibadah tiba-tiba gila. Dan ini terjadi pada kaum sufi biasanya. Ya. Jadi bapak orang kaum sufi ini memang karena jauh dari ilmu, Allah pun sesatkan mereka. Sehingga akhirnya saking sesatnya gitu, nganggap orang gila sebagai wali Allah. Orang nggak pakai baju, telanjang bulat, makan dari ini tempat sampah, oh, wali Allah. Lihat tuh, karena jauh dari ilmu ya. Itu, jadi beribadah kepada ahli ibadah menurut orang belakangan ini, menurut kebanyakan orang belakangan, itu adalah sebaik-baik amalan. Sedangkan beribadah kepada ahli ilmu itu dianggap sebagai ilmu dan fikih. Jadi kalau ada orang taklid kepada ini imam-imam tertentu, oh, ini orang berilmu nih. Padahal orang taklid itu bapak istilahnya cuma copy paste. Apa? Nggak dipikirkan kan? Iya nggak? Kalau copy paste tapi dipikirkan, nggak masalah. Tapi kalau copy paste nggak dipikirkan, nah ini kalau dalam dunia kampus ini langsung, iya nggak? Kalau bagi pernah kuliah kan kelihatan kan? Misalnya gini, dosen pembimbing lihat disertasi mahasiswa, ini kamu ngambil dari mana? Oh, ngambil sini. Apa makna ini? Waduh, nggak tahu pak. Ah, ini kayak gini langsung, ya nggak? Ya kan? Nah, orang yang taklid kepada imam madhab, kepada syekh tertentu, ya mereka copy paste tanpa memahami. Ya, itu kan bagus tidak? Tidak bagus kan? Tapi menurut mereka itulah yang namanya ilmu. Jadi ilmu itu copy paste tanpa berpikir apa ya, taklid, fanatik, buta ya. Nah, lalu kata Syekh, kemudian keadaan pun berubah lagi. Sampai akhirnya apa?
orang-orang yang bukan soleh jadi disembah selain Allah. Jadi kalau dulu yang disembahnya orang soleh atau orang yang dianggap ahli ibadah, tapi belakangan yang disembahnya bukan orang soleh. Artinya apa? Yang ditanya tentang masalah agama orang yang nggak pernah belajar agama, ibadah juga nggak nampak. Ditanya, oh, apa hukumnya gini? Oh, hukumnya haram. Oh iya haram. Kalau tahu itu halal. Lihat tuh, keadaan berubah jadi begini. Ini di zaman siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah terjadi. Nah, lalu kata Syekh, wa ubida bil ma'na tsani man huwa minal jahilin. Dan diibadahi dengan makna kedua, yaitu ditaati dan disembah, ditaati dan dituruti, yaitu orang-orang yang termasuk orang jahil. Jahil artinya orang bodoh. Jadi yaitulah zaman berubah. Dulu yang disembah orang-orang soleh, belakangan orang yang nggak jelas sholatnya, nggak jelas ibadahnya pun disembah. Ada Bapak yang seperti itu, ada ya. Dan dulu yang ditanya masalah agama orang yang dianggap berilmu, tapi belakangan orang jahil pun ditanya masalah agama, berfatwa tanpa ilmu, lalu ternyata diikuti. Aneh tidak? Nah itulah keajaiban akhir zaman ya. Jelas apa ya? Ya, dengan ini kita selesai dari bab siapa yang menaati ulama dan umaro dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Bab firman Allah Ta'ala yang artinya, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada orang sebelummu, mereka berusaha mencari keputusan hukum kepada taghut, padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Nah, ini artinya di sini akan membahas masalah taghut. Apa itu taghut, Bapak? Ini permasalahan penting, terutama bulan-bulan ini ya, perlu kita bahas ya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.